Mari kita berdoa. Bapa, kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada kami semuanya, karena kami merindukan Tuhan untuk memberkati kami lewat firman. Berkati pemberitaan ini dari awal hingga pada akhirnya, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat sore. Ibu-ibu, mari membuka Yohanes pasal 5, ayat 1 sampai 9. Ya, Yohanes pasal 5, ayat 1 sampai dengan 9. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal yang kelima. Ya, kita mau lihat Injil Yohanes pasal yang kelima. Ya, Yohanes pasal 5. Ya, mari kita lihat ayat 1 sampai 9. Saya baca buat kita ya. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun namanya sakit. Ya, 38 tahun ya, ibu-ibu yang namanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ya, sampai di sini ibu-ibu pembacaan firman Tuhan buat kita hari ini. Ya, kalau ibu-ibu mendengar pembacaan ini atau tadi mengikuti pembacaan ini, kira-kira apa yang ibu-ibu tangkap ya dari peristiwa yang ada dalam pembacaan kita. Nah, mari kita lihat ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan di sana ya, ibu-ibu sekalian. Ya, yang pertama ya, yang disebutkan di dalam bagian ini, bagian yang pertama itu adalah peristiwanya. Ya, peristiwa ini, ya peristiwanya, ya narasi ini terjadi di mana? Di kolam Bethesda. Ya, kolam Bethesda. Ya, kolam Bethesda. Nah, ternyata di kolam Bethesda ini adalah bagian dari pintu gerbang katanya ya. Kalau ibu-ibu lihat di dalam Yohanes pasal 5 tadi, coba kita perhatikan ya, dalam Yohanes pasal 5 itu ya, di dalam ayat 1 ada informasi di sana yang bisa kita lihat, ada informasinya. Informasinya dikatakan sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Jadi dia berdekatan dengan apa? Dengan pintu gerbang. Ya, pintu gerbang domba. Ini biasanya pintu gerbang domba ini adalah tempat yang dibuat untuk apa? Untuk membawa persembahan-persembahan yang akan dipersembahkan ke bait Allah. Jadi di pintu gerbang ini biasanya ada apa namanya? Binatang-binatang itu ditaruh. Makanya dikatakan pintu gerbang domba ya. Ya. Nah, dan yang paling menarik di sana, ternyata di pintu gerbang ini sekarang ini tidak ada lagi korban di sana. Tapi yang ada di pintu gerbang ini adalah apa? Adalah orang-orang sakit. Ya, orang-orang apa? Orang-orang sakit ya. Yang diinformasikan di dalam apa? Di dalam ayat yang ketiga. Ya, dan di serambi-serambi itu. Jadi ternyata pintu gerbang itu ada serambi-serambinya karena memang itu digunakan untuk membawa korban itu ya, ibu-ibu ya, untuk membawa korban. Ternyata sekarang serambi-serambinya itu diisi oleh orang-orang sakit. Ya, orang-orang sakit yang mengharapkan apa? Kesembuhan. Karena di sini ada kolam Bethesda. Kolam Bethesda itu ada semacam magic. Kalau saya bilang magic ya, atau bisa dikatakan kepercayaan rakyat. Ya, kepercayaan rakyat
yang dikatakan di dalam ayat yang keempat, sebab sewaktu-waktu ya turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncang air itu. Barang siapa yang mendahului masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Nah, ini yang saya bilang magic tadi itu. Jadi ada magic yang mereka yakini, yang menjadi satu kebiasaan, ya, sehingga semua orang sakit dikumpulkan di situ. Tapi kalau dilihat dari orang sakit itu ya jarang ada yang sembuh kali ya. Ya, atau bisa dikatakan malaikat mungkin jarang menggoncang juga. Karena dikatakan di dalam ayat yang ketiga, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ya, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini saudara, ya, bahwa dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa ternyata manusia itu berharap ya, berharap kepada hal-hal yang bersifat apa itu? Bersifat gaib. Ya, nih orang senang itu dengan hal yang bersifat gaib, hal-hal yang istilahnya itu apa namanya? Yang bisa dikatakan begini. Wih, di sana ada loh orang pinter, ya. Pakai dibaca-bacain nggak? Oh, nggak dibaca-bacain. Ya, cuman dicelup-celupin aja katanya. Nggak tahu yang dicelupin apa. Ya, kadang-kadang orang seperti itu, saudara. Ya, sehingga kadang-kadang orang jadi rame-rame ke sana. Atau kadang-kadang ada orang bilang, ah itu dukun kali gitu ya. Kalau kita bilang itu dukun kali, enggak, pakai doa Bapak kami kok. Orang dia pakai berdoa dikasih minum air contohnya gitu. Nah, itu orang selalu percaya yang bersifat yang namanya gaib itu, atau orang-orang yang dikatakan orang-orang pintar, orang-orang hebat. Nah, kalau di sini mereka percaya kepada Bethesda. Karena di Bethesda itu mereka yakini bahwa ada malaikat Tuhan yang akan menggoncang katanya. Menggoncang air itu. Jadi kalau ada malaikat Tuhan datang ke sana, air itu bergoncang, maka siapa yang duluan loncat akan menjadi sembuh. Nah, ini bagian yang pertama ya, yang kita lihat dari peristiwa tempatnya. Ini dari tempatnya. Ya, dari tempatnya kita dapatkan di sana bahwa ternyata orang-orang berkumpul itu sebenarnya mengharapkan apa? Mengharapkan yang namanya kesembuhan. Ya, mengharapkan yang namanya kesembuhan. Nah, tapi kita dibawa kepada informasi yang kedua. Ya, informasi yang kedua itu ya, ternyata dikatakan di situ di dalam ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ya. 38 tahun ya lamanya sakit. Ya, kita nggak tahu sakitnya apa. Ya, tapi karena tadi dikatakan di sana orang lumpuh lebih banyak, kemungkinan dia lumpuh atau bagaimana kita nggak tahu. Ya, 38 tahun lamanya sakit. Dan informasi yang kita dapatkan bahwa dia itu sakit karena apa dia sakit? Kan kalau di Yohanes pasal 9 kan orang bertanya, ada orang buta. Tuhan, ini kenapa ini buta katanya. Lalu Tuhan katakan, waktu ditanya orang ini dia buta karena apa? Karena orang tuanya kah? Karena dia kah? Karena dia berdosa kah gitu. Tapi Yesus menjawabkan bukan karena orang tuanya, bukan karena berdosa, bukan karena siapa-siapa. Tetapi supaya apa? Supaya pekerjaan Allah dimuliakan, ya. Supaya pekerjaan Allah dimuliakan. Tapi bagaimana dengan orang yang 38 tahun lamanya sakit ini? Kalau saudara melihat dalam ayat yang ke-14, ya, dikatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Satu ya. Lalu yang kedua, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi 38 tahun dia sakit, kemungkinan besar dia sakit karena apa? Karena dosa. Karena dia berdosa. Jadi dulu saya udah pernah mengajar ya, ibu-ibu, sakit itu biasanya bisa terjadi lewat apa? Kalau kita ibu-ibu pernah dengar, sakit itu bisa karena apa? Karena alam ya, cuaca ya, bisa sakit, flu dan lain sebagainya. Termasuk COVID juga kan itu alam sebenarnya. Ya alam, tapi peristiwa alam itu juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita manusia ini ya supaya kita kembali kepada Tuhan. Nah, lalu kita sakit juga kita bisa juga sakit karena apa? Ya, karena apa kita bisa sakit juga? Karena sakit itu bisa karena apa? Karena kelalaian kita. Nah, kelalaian kita toh.
Ya, contohnya udah tahu sakit gula gitu, makan karbohidratnya banyak. Ya, udah tahu kolesterol, makan dagingnya banyak gitu. Disengaja lagi makan dagingnya. Kalau tanya kenapa dimakan daging banyak-banyak? Oh, ada obat, penangkalnya ada katanya gitu ya. Ya, kadang-kadang kan gitu ya ibu-ibu ya. Ya, nah itu tiba-tiba dia sakit itu karena apa? Karena kelalaiannya. Ya, karena kelalaiannya. Ya, jadi alam karena kelalaian. Lalu yang berikutnya kita juga bisa sakit karena apa? Karena iblis. Ya, iblis lewat apa? Lewat ya iblis ya, lewat pekerjaan-pekerjaannya itu. Ya, lewat pekerjaan-pekerjaan iblis. Ya, kita bisa juga sakit. Ya, bisa juga lewat apa? Lewat orang lain. Orang lain misalnya. Ya, bisa juga kita sakit karena orang lain, misalnya disantet orang dan lain sebagainya. Nah, tapi ini juga kita bisa juga sakit karena dosa. Dosa. Ya, karena dosa. Ya, alam menghukum karena manusia itu berdosa. Jadi macam-macam ya, macam-macam sakit itu. Tapi ternyata orang yang 38 tahun itu, ya, orang yang 38 tahun itu ternyata dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini dia sakit, dikatakan ayat informasi dari ayat 14 itu ya karena dia berdosa. Karena Yesus katakan pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Jadi kemungkinannya saya katakan dia sakit karena dia berdosa. Nah, tapi kita lupakan ini tadi bagian kedua ya. Jadi dia sakit ya 38 tahun. Lalu kesimpulannya katanya dia sakit karena dosa. Nah, kita abaikan nih. Kita abaikan dulu yang penyebab-penyebabnya ini. Ya, penyebab-penyebabnya ini kita abaikan dulu. Ya, tetapi kita bisa melihat di sini nih. 38 tahun dia ada di situ untuk apa? Untuk menanti goncangan itu. Goncangan air Bethesda atau kolam Bethesda. Saya nggak bisa, saudara, nggak bisa membayangkan ya, membayangkan bahwa ada orang yang bisa bertahan seperti ini. Ya, bertahan seperti ini. 38 tahun namanya. Dia menunggu yang namanya apa? Menunggu goncangan itu. Nanti dari pembicaranya kita tahu bahwa ternyata dia adalah orang yang sebenarnya sudah mencoba, tapi ternyata dia tidak mendapatkan hasilnya. Ya, tidak mendapatkan hasilnya. 38 tahun lamanya. Oke. Nah, tapi kadang-kadang ada orang seperti ini ya. Kita juga ada seperti ini. Kita bergumul ya, bergumul dengan bisa sakit, bisa persoalan-persoalan hidup kita bergumul bertahun-tahun. Kadang-kadang belum beres, belum sembuh. Kadang-kadang kita mengharapkan supaya selesai, tapi nggak selesai-selesai. Ya bahkan kadang-kadang kita muter-muter di situ aja. Masalah hidup itu muter-muter di situ saja. Ya istilahnya nggak ada solusi, tidak ada jalan keluar yang bisa kita lihat, yang bisa kita tempuh gitu ya. Nah, tapi saudara, kita bisa melihat ya pengharapan kita itu kadang-kadang bisa menjadi pengharapan yang memang kita nggak dapatkan selama kita hidup. Tapi yang harus kita tahu bahwa kalau kita berharap itu, ya kalau kita berharap, kita harus percaya bahwa ada Tuhan, ya Tuhan yang peduli. Nah ini yang mau kita lihat di bagian yang ketiga ini. Yang bagian yang ketiga ini bicara Tuhan yang peduli. Ya, karena kalau saudara lihat kan nggak ada indikasi di sini sebenarnya orang yang 38 tahun sakit ini kan tidak ada indikasi dia berdoa sama Tuhan supaya Tuhan sembuhkan kan, nggak ada indikasi di situ. Ya dia hanya mau ikut-ikutan kan, karena orang cari sembuh ke sana dia pergi cari sembuh ke situ. Jadi tidak ada indikasi yang menjelaskan kepada kita bahwa dia ini sedang mengimani supaya dia disembuhkan. Dia hanya mau mencoba keberuntungan saja. Ya mencoba keberuntungan saja. Mana tahu kalau pas airnya goncang, ya dia bisa mengalami kesembuhan. Nah, tapi di balik itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa di balik ketidakpedulian kita dengan Tuhan, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan itu peduli dengan kita. Ya kan? Di balik ketidakpedulian kita dengan Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan itu peduli terhadap kita. Nah, di mana kepedulian Tuhan? Ya, kepedulian Tuhan dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu. Jadi di sini dari pihaknya Tuhan dikatakan, Tuhan itu katanya melihat.
Satu. Yang kedua, ya bukan hanya dikatakan Tuhan itu melihat, tapi di dalam ayat 6 itu dikatakan ya ia tahu. Jadi dia melihat, dia tahu ya bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Jadi dia tahu ya bahwa dia sudah lama dalam keadaan itu. Nah, baru di berikutnya Tuhan memberi apa? Memberi tawaran kesembuhan. Nah, itu yang dikatakan di dalam ayat 6, maukah engkau sembuh? Nah, itu tawaran Tuhan. Jadi Tuhan menawarkan, maukah engkau sembuh? Seharusnya kalau kita lihat kalau kita lihat dari bagian ini, kalau dikatakan maukah engkau sembuh, jawabnya apa ibu-ibu? Pasti Mau. jawabnya mau. Mau ya? Ya. Tapi kira-kira jawaban yang mengatakan mau nggak? Enggak. Enggak. Muter. Coba dibaca Bu Erna ayat 7 itu Bu Erna. Apa katanya? Waduh, Oke, saya yang baca ya. Ya. Oke, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Jadi, kalau saya melihat nih saudara, satu ini, Tuhan tuh murni. Ini tadi nih, melihat, ia tahu, menawarkan. Orang ini tahu nggak tentang Tuhan? Nggak tahu dia tentang Tuhan. Ya kan? Nggak tahu dia sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus. Karena nanti kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-10 ya, karena itu orang-orang Yahudi ya berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi yang menjawab, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu, ia tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus menghilang ke tengah-tengah orang banyak. Dia nggak tahu. Ya, jangankan secara iman, secara kuasa yang daripada Tuhan, ya secara budaya orang Yahudi yang mungkin sudah mulai mengenal Yesus di zaman itu, dia nggak tahu juga. Ya. Jadi dia hanya bisa berkata, orang yang menyuruh aku angkatlah tilammu, nah itulah yang sedang menjamah, yang menyembuhkanku. Nah, ini menarik saudara. Kadang-kadang ya kita seolah-olah berkata itu ya dalam hidup kita itu, Tuhan nggak ada, Tuhan nggak melihat, Tuhan nggak peduli dan lain sebagainya. Ini sama dengan renungan yang saya buat tadi pagi. Ya kadang-kadang kita selalu berkata nggak tahu, padahal sebenarnya kita tahu. Ya, kita tahu dan Tuhan tuh tahu, ya. Tuhan tuh tahu. Kadang-kadang kita mau bersembunyi, mau lari dari kenyataan. Tapi kita nggak bisa lari karena dikatakan dalam bagian ini Tuhan tuh melihat, ia tahu dan dia menawarkan. Nah, ini yang saya sangat senang itu ya. Saudara, hidup bertuhan itu kira-kira seperti ini. Tidak ada dalam hidup kita itu yang Tuhan nggak lihat. Ya. Tidak ada dalam hidup kita itu yang Tuhan nggak tahu. Dan tidak ada dalam hidup kita ini yang Tuhan tidak membuka kesempatan kepada kita untuk diberkati, itu selalu ada. Ya, itu selalu ada. Tapi kira-kira kita tahu nggak? Nggak tahu kita. Kenapa kita nggak tahu? Nah, ini pertanyaannya kan, kenapa kita nggak tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu peduli kepada kita? Kenapa kita nggak tahu? Satu kata aja sebenarnya yang sedang dia lakukan. Dia sedang kecewa. Dari jawabannya, kepada siapa dia kecewa? Yang pertama, dia kecewa kepada keadaan. Tiap kali aku mau menuju ke kolam itu, udah diduluin. Nah, keadaan. Lalu apa lagi? Orang lain. Nggak ada yang menolongku, nggak ada yang mendorongku ke sana. Dia kecewa. Lalu yang ketiga, bukan hanya dia kecewa kepada keadaan orang lain, tapi dia kecewa kepada dirinya sendiri. Tuh. Dari ayat itu ya, dari ayat yang ke jawabannya itu. Ya. Jawabannya dalam ayat 7 itu ya. Ini ayat 7, informasi dalam ayat 7 itu. Tuh. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang, kecewa kepada orang. Ya,
yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Airnya mulai goncang, keadaannya ya. Oh, berkatnya udah ada, tapi aku nggak bisa dapat Tuhan. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, dua di situ. Keadaan dan aku yang menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Nah ini kalau nyanyi dangdut, dia mau jawab Tuhan, mau kayak engkau sembuh? Tuhan, nyanyi aja lah kita. Mau nyanyi apa kau, kata Tuhan? Nyanyinya, ya nasib, mengapa begini? Nah itu jadi gitu nyanyinya saudara. Ya kan? Karena apa? Karena gak ada orang yang menolongku katanya. Ya, mau sama siapa dia bergantung? Gak ada. Iya. Nah, ini luar biasa. Saudara, ini luar biasa yang saya katakan tadi kepada saudara bahwa itu tadi ya yang bagian ketiga ini, Tuhan yang peduli itu. Ya, jadi Tuhan yang peduli. Jadi bukan kita yang sebenarnya bukan kita yang sebenarnya harus begini, harus begitu, tapi Tuhan itu tahu itu, melihat tadi itu, melihat, ia tahu, dia menawarkan itu. Tapi kadang-kadang itu tadi, kita itu lebih banyak apa? Lebih banyak kecewanya daripada mengerti Tuhan itu. Ya, lebih banyak kecewanya kita. Ya, bahkan ini kalau saya bilang ini kecewanya kecewa karatan. Ya, kenapa saya katakan kecewa karatan? Karena semua dia udah salahkan. Keadaan dia salahkan, orang lain dia salahkan, dirinya sendiri pun dia salahkan. Udah karatan itu. Kalau kita melayani kesembuhan buat dia, wah ini kesembuhan inner healingnya luar biasa ini inner healingnya. Untuk orang ini. Nah, tapi orang seperti ini, dikatakan orang yang kecewa ini, dia mendapatkan apa? Belas Kasihan Tuhan. Ya, belas kasihan Tuhan. Hmm. Bagaimana belas kasihannya dia dapat, saudara? Ya, bagaimana belas kasihannya dia dapat? Kata Yesus kepadanya. Nah, ini dia belas kasihannya. Bangunlah. Lalu apa lagi? Angkatlah tilammu. Tilam. Lalu berjalanlah. Dia mengertinya ini, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Saya selalu bilang, saudara, ini saya ketemu lagi nih. Ya, ketemu lagi kemarin saya mengkhotbahkan di gereja juga. Saya ketemu lagi bahwa ternyata ada kalanya tanpa proses yang sering kita katakan percaya dan iman itu, karena dia kan nggak tahu Tuhan kan. Ya, ada kalanya Tuhan itu memberikan kepada kita mujizat instan namanya. Mujizat instan. Dan Yohanes itu selalu memainkan yang namanya mujizat instan. Contohnya, waktu Yesus mengubah air menjadi anggur. Ya, apakah memang ada orang-orang yang percaya di situ? Nggak ada. Maria hanya berpesan, nanti apa yang diminta lakukan aja, katanya gitu. Ya, apakah mereka percaya Yesus akan melakukan sesuatu proses yang wah ini mudah-mudahan jadi hebat? Nggak ada. Itu yang saya bilang, mujizat instannya Tuhan itu selalu ada bagi orang-orang yang dikasihaninya. Ini yang saya temukan kemarin waktu saya belajar itu, keluar biasanya Tuhan itu tadi dimulai dari yang tadi itu tadi. Ia melihat, ia tahu. Nah, ini dia, ia melihat, ia tahu, keadaan kita itu dia sudah sangat tahu. Ya, dan dia sangat mengerti sekali bagaimana kebutuhan daripada kita, maka mujizat instan itu dia berikan. Karena kan tidak ada proses. Prosesnya cuma dikatakan bangun. Nah ini dia. Bangun. Angkat tilammu. Berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Apakah sudah sembuh tadinya? Waktu kata-kata itu dibuat. Apakah dia udah berjalan dulu? Maaf ini. Apakah dia sudah berjalan dulu? Baru ada mujizat itu? Tidak, saudara. Karena dikatakan dalam ayat 9 itu, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya. Jadi mungkin pada waktu dikatakan bangun itu, di sanalah kuasa Tuhan itu mengalir kepada dia dan menyembuhkan dia. Baru setelah itu terjadilah proses mengangkat tilam dan berjalan itu tadi. Wah, menarik saudara. Makanya jangan pakai kecewa dengan Tuhan ya. Orang kecewa aja Tuhan kasih mujizat instan itu sama dia. Apalagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya sangat percaya sekali bahwa mujizat Tuhan itu luar biasa. Luar biasa buat kita.
Nah, makanya dikatakan ada ayatnya bilangnya kita yang kita yang berdosa dia kasihani, yang sebenarnya nggak layak, tapi dia berikan kepada kita. Dan mujizat instan yang paling luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita adalah matinya Yesus di atas kayu salib itu. Itu mujizat terbesar yang sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya. Jadi apa kesimpulannya buat kita? Kalau dikatakan tetapi hari itu hari Sabat, itu mungkin kalau kita nanti belajar lagi, berdebat lagi untuk memperdalam lagi, mungkin bisa kita lihat perdebatan dari orang-orang Farisi yang tidak setuju kepada penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi kita hanya melihat 3 hal ini. Ya, 3 hal ini. Nah, 3 hal itu apa? Apa tadi yang kita lihat dalam 3 hal yang saya katakan tadi kepada saudara? Ya, yang kita lihat itu adalah yang pertama, orang cenderung suka apa? Suka yang mistis. Ya, jadi yang berbau mistis itu orang suka. Sangat suka sekali orang yang berbau mistis. Ya, tempat-tempat mistis, tempat-tempat gaib. Ya, apalagi berkaitan dengan kesembuhan, berkaitan dengan mujizat, berkaitan dengan kaya miskin, itu orang suka itu, susah. Ya, orang suka dengan peristiwa yang mistis. Nah, ini bagian yang pertama yang kita lihat sana. Jadi orang cenderung itu lebih suka itu. Ya, lebih suka yang seperti itu ya. Lalu yang kedua, apa yang kita lihat lagi yang kedua di sini tadi dari pelajaran kita ini? Ini tadi Tuhan tahu ya. Tuhan tahu keadaan kita, keadaan dan pergumulan kita. Ya, pergumulan kita ya. Jadi Tuhan tahu keadaan dan pergumulan kita. Ya. Lalu yang ketiga adalah, nah ini yang saya mau katakan kepada saudara, Tuhan punya mujizat instan bagi kita. Bagi kita. Dan mujizat instan inilah nanti yang dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk membawa orang itu percaya kepada Yesus. Kalau kita orang percaya nggak pakai mujizat instan, kita harus percaya. Nah, ini bedanya ya saudara ya. Kalau kita orang percaya, kita nggak pakai mujizat instan. Karena apa? Karena kita ini adalah orang yang sudah percaya. Tetapi orang yang di kolam Bethesda ini yang 38 tahun sakit ini, saudara, saya mau kasih tahu sama saudara, dia tidak kenal Tuhan. Jadi cara satu-satunya adalah Tuhan harus mengangkat dia, menyembuhkan dia, membebaskan dia dari sakitnya. Supaya apa saudara? Supaya dia mengerti tentang Tuhan. Supaya Tuhan bisa bicara sama dia. Karena dalam ayat 14 itu, setelah dia sembuh, setelah dia ketemulah dengan Tuhan, baru Tuhan katakan kepadanya dalam ayat 14. Ya, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ya, baru ayat 15, ini menarik itu. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi, bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Tadi nggak tahu. Setelah ketemu Yesus, dijelaskan oleh Yesus, mungkin tidak dicatat oleh Yohanes, ya, hanya satu kata yang dikatakan dalam ayat yang ke-13 itu, jangan berbuat dosa lagi lah. Baru dia tahu, itu adalah Yesus. Jadi saya selalu katakan kepada saudara, Tuhan itu punya mujizat instan bagi kita, atau bagi orang-orang berdosa itu, Tuhan punya mujizat instan. Supaya apa? Supaya orang itu bisa percaya kepada Yesus dan menjadi milik daripada Tuhan Yesus. Ya. Nah, kalau begitu, aplikasi apa yang kita lihat dalam bagian ini, saudara? Ini bagian yang terakhir dari dalam pelajaran kita. Aplikasinya apa buat kita? Aplikasinya apa, saudara? Aplikasi yang pertama, ya, jangan berharap kepada kepada hal-hal yang mistis. Nggak ada jalan keluar di dalam hal-hal yang mistis. Ya, nggak ada itu. Ya. Yang kedua, saudara, ya, jangan berharap kepada hal-hal yang mistis.
Yang kedua, pakai percaya kita. Kalau orang ini nggak bisa pakai percaya kan, dia hanya mengalami mujizat instan. Tapi kalau kita adalah pakai percaya kita. Percaya kita untuk apa? Untuk menghadirkan mujizat Tuhan. Lalu yang ketiga, saksikanlah apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Ya, saksikanlah apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Ini penting, saudara. Ini penting. Jadi aplikasi dari pelajaran ini jangan berharap kepada hal-hal yang mistis. Coba lihat tadi dia. Tuhan bilang, maukah engkau sembuh? Oh, nggak ada yang mendorong ke situ. Nggak ada yang mendorong ke situ katanya. Karena fokusnya udah itu. Nggak ada yang lain. Dia udah nggak ngerti jalan yang lain. Hanya itu yang dia tahu. Saudara, Tuhan boleh membuat masalah buat kita. Boleh mengizinkan ada sakit dalam tubuh kita. Tapi Tuhan itu mau supaya kita percaya kepadanya. Supaya kita mengandalkan Tuhan. Makanya dikatakan, pakai percaya kita untuk menghadirkan mujizat Tuhan. Pakai percaya kita. Kita hanya percaya, hanya bersandar kepada Tuhan saja. Tapi kalau kita sudah sembuh, nah itu tadi, saksikanlah apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Jangan sampai orang bertanya, siapa yang menyuruh engkau mengangkat tilam? Artinya kalau mau saya katakan, kok kamu bisa jalan? Siapa yang menyembuhkan kamu? Kan itu sebenarnya. Kita malah nggak ngerti bahwa yang melakukan itu bagi kita adalah Tuhan. Jadi kita harus belajar. Ibu-ibu sekalian, kita harus belajar bahwa kita perlu melihat mujizat Tuhan yang sangat luar biasa itu dalam setiap kehidupan kita. Kita nggak bisa, kita tidak bisa hidup hanya sebatas, nah ini dia, hanya sebatas melihat yang kelihatan saja. Tapi kita harus menggunakan mata rohani kita untuk melihat karya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga ada selalu berkat yang baru yang didapatkan dari kebenaran ini. Dan saya sangat percaya bahwa berkat itu adalah bagian dari orang-orang yang berharap dan percaya kepadanya. Mujizat ada, dan jangan pernah menyerah dalam hal apapun, karena mujizat Tuhan masih ada dan terus bekerja di dalam hidup kita. Dan kita pun dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melihat mujizat itu dan menghadirkan mujizat itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu meteraikan dalam hati kami. Kami sangat percaya bahwa kami punya Tuhan yang sanggup menolong mengangkat semua beban kami. Hamba berdoa buat mereka yang sakit dalam nama Yesus. Kiranya tangan-Mu menjamah mereka yang sakit, Tuhan. Kami minta supaya Tuhan akan menjamah, Tuhan akan menolong supaya sakit kami boleh sembuh. Dan Tuhan membebaskan kami dari sakit yang kami derita. Khususnya Tante Aceh yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit Hermina. Kami minta dalam nama Yesus, Tuhan jamah bagian tubuhnya yang sedang sakit. Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mendoakan juga supaya kekuatan yang daripada Tuhan boleh terjadi. Buat mujizat-Mu, kami yang hadir dalam Zoom meeting ini juga. Kalau ada di antara kami yang sakit, sembuhkan kami Tuhan. Bebaskan kami dari sakit kami. Dan biarlah Tuhan akan menolong, memberkati kami semuanya. Kami percaya mujizat Tuhan ada, dan kami percaya kepada Tuhan yang melakukan mujizat itu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan. Mohon ampun kalau ada dosa dan salah yang kami lakukan dalam hidup ini Tuhan. Kaulah kiranya menilik semua salah, dosa, dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Ampuni kami, biar Tuhan membersihkan kami lagi dengan kasih sayang yang daripada Tuhan. Supaya lewat perjamuan lagi, relasi kami dengan Tuhan menjadi baru. Karena kami selalu mengingat akan karya-Mu, akan pengorban-Mu yang sangat luar biasa. Bagi kami orang-orang yang percaya dan berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan demi kebaikan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Saya membaca satu ayat buat kita untuk menghantar kita dalam perjamuan kudus. Dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-58. Ya, 58. Inilah roti yang telah turun dari sorga,
bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ada tubuh Kristus yang menjadi roti yang terpecah-pecah. Tubuhnya yang terpecah-pecah bagi kita orang berdosa, darahnya yang tercurah bagi kita. Itulah yang menyembuhkan kita, itulah yang menghidupkan kita kembali. Kita yang sudah mati karena dosa, dihidupkan oleh darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib itu. Mari kita mengangkat roti dan cawan. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus bersama-sama. Kita mengangkat roti dan cawan ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di tangan kami ada roti dan cawan. Kami tahu Engkau yang mengingatkan kami. Dalam firman-Mu yang mengatakan, perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Kami ingat karya-Mu, ingat pengorbanan-Mu, ingat tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami. Ingat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Dan kami mau disatukan lagi dengan persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan ini. Dan biar roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami semuanya. Saudara, mari mengangkat roti. Di tangan kanan kita, Tuhan Yesus pada waktu perjamuan malam terakhir, Ia mengambil roti, memecahkannya. Lalu berkata kepada murid-muridnya, ambillah, makanlah, sebab inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang. Percayakah saudara bahwa tubuh Kristus telah terpecah-pecah untuk mengampuni dosa kita? Kalau sudah percaya, mari kita makan roti ini dan kita dipersekutukan lagi dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengambil cawan, kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Kemudian Ia mengambil cawan, lalu berkata kepada murid-muridnya, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Percayakah saudara bahwa darah Kristus pernah tercurah di atas kayu salib demi mengampuni dosa-dosa kita? Kalau kita percaya, mari kita minum dari cawan ini dan dipersekutukan kembali dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur kepadanya. Mari berterima kasih kepadanya. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih perjamuan yang Kau sudah pimpin dari awal hingga pada akhirnya. Dipercaya mujizat terjadi. Yang sakit sembuh, yang susah dihiburkan, yang bergumul dengan persoalan-persoalan hidup. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan membebaskan kami dari semua persoalan-persoalan kami. Mau berdoa, sekarang menaikkan doa syafaat kami. Kami mendoakan untuk Edwin yang sedang di laut. Kami berdoa supaya kiranya tangan-Mu memberkatinya, tangan-Mu menolong, supaya semua usaha yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, dan nama-Mu ditinggikan di atas segalanya. Berdoa untuk Ibu Erlin juga, untuk pernikahan keponakannya Adit dan Nidia. Kami berdoa supaya Tuhan akan menolong. Hari Minggu akan diadakan. Tuhan akan menolong supaya Tuhan memberkati. Tuhan melancarkan semua persiapan demi persiapan yang sudah dilakukan. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan Ibu Rosa dalam pergumulan demi pergumulan. Tuhan akan menolong. Kami menyerahkan juga Bu Edith dalam pergumulan demi pergumulannya. Tuhan akan menolongnya. Tuhan memberkati Pak Abraham yang mungkin di luar kota, di Ambon. Tuhan akan memberkati. Terima kasih buat adik yang sudah boleh menyelesaikan lagi studinya, wisudanya. Terima kasih berkat yang luar biasa yang Kau sudah berikan kepadanya. Pakai dia dalam setiap kehidupan demi kehidupannya. Terima kasih buat Bu Yanti. Dalam semua pergumulannya, hamba berdoa supaya kiranya tangan-Mu yang akan menolong, memberkati dengan kekuatan yang daripada-Mu. Nyatakan Bu Erlin juga dalam pergumulan-pergumulan hidupnya, kiranya Tuhan akan menolong, memberkati. Ibu Eti juga ditolong Tuhan. Dalam semua pergumulan hidupnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Kiranya Engkau akan memberikan hikmat akal budi dalam menghadapi hari-hari yang ada, kekuatan yang daripada Tuhan menyertai Ibu Eti. Kami berdoa untuk Ibu Erna juga. Kami mendoakan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya tangan kasih-Mu menolong Ibu Erna. Dalam semua pergumulan hidupnya.
untuk kesehatannya, untuk suaminya, biarlah Tuhan akan Amin. menolong. Untuk anak mantu, Tuhan akan memberkati. Untuk keturunan-keturunan Amin. yang Tuhan Amin. berikan kelak kepada anak-anaknya, cucu-cucunya Amin. yang Kasih. sedang Tuhan berikan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan akan menolong, memberkati dengan kuasa yang daripadamu. Menolong juga untuk Fiska dalam semua pergumulannya, dalam studinya, dalam penyelesaian skripsinya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya kemurahan Tuhan dan tangan Tuhan memberkatinya, supaya semuanya boleh dikerjakan tepat pada waktunya, dan dia boleh selesai tepat pada waktunya. Semua dana yang diperlukan juga diberkati oleh Tuhan, supaya segalanya untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu. Nyerahkan Ibu Catherine, Ibu Keti, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong dia, Tuhan beri hikmat dalam menjaga cucu, menjaga anak-anaknya, menjaga suaminya, dan mengurus urusan-urusan rumah tangga yang ada. Kiranya Tuhan menguatkannya, Tuhan memberkati dalam semua keperluan demi keperluan hidupnya. Ibu Dede juga, kami berdoa untuk Ibu Dede dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menyempurnakan kesehatannya. Kau menjamah kalau masih ada bagian tubuh yang sedang lemah, Tuhan kuatkan dengan kekuatan yang daripadamu. Menyerahkan Ibu Irwina ke dalam tangan kuasamu, Tuhan akan menolong dia juga. Tuhan menjamah dia, Tuhan memberikan kekuatan hikmat yang daripadanya. Dan hamba juga yang memimpin, Tuhan akan tolong. Beri kekuatan, kesehatan, rencana demi rencana yang akan hambamu lakukan untuk ke dokter penyakit dalam dan juga ke dokter jantung. Kiranya Tuhan akan jamah proses ini supaya kesembuhan, mujizat Tuhan juga boleh ada di dalam diri hambamu ini, dan Engkau menguatkan hamba secara pribadi dalam perjuangan demi perjuangan iman, dalam pelayanan, dalam hal apapun, dalam keluarga. Tuhan akan menolong, memberkati dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau melancarkan semuanya hidup kami, supaya hidup kami terus boleh bergantung dan berharap kepada Tuhan. Menyerahkan bangsa dan negara kami ini, menyerahkan Indonesia, kiranya tangan-Mu memberkati republik ini. Kiranya tangan-Mu menolong bangsa kami Tuhan. Kami mendoakan Indonesia, supaya Tuhan jamah. 2024 mungkin ada pergantian pemimpin. Kami berdoa supaya Tuhan mempersiapkan pemimpin yang boleh membawa terobosan-terobosan baru. Kami tahu pemimpin yang sekarang adalah pemimpin yang Tuhan tetapkan. Pemimpin hebat yang Tuhan sudah tetapkan. Kami mau lagi yang lebih lagi Tuhan. Yang lebih luar biasa lagi. Memberkati bangsa ini, menolong bangsa ini, supaya lebih baik ke depan lagi. Kami berdoa untuk kota kami Bekasi, kami berdoa supaya Tuhan akan menolong, memberkati. Bahkan kota Jakarta juga diberkati oleh Tuhan. Semuanya Tuhan, di dalam pertolongan demi pertolongan, dalam hikmat yang daripadamu, supaya kami senantiasa boleh berjalan di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Akhirnya kami akan berpisah. Tuhan jaga lindungi kami, semangat kami. Biarlah Tuhan terus jaga api Roh Kudus yang ada dalam hati kami terus menyala dalam hidup kami. Dan Selasa depan kami akan onsite, Tuhan persiapkan semuanya. Kehadiran kami, orang-orang Narwastu Tuhan tarik semuanya. Taruh kasih yang mula-mula dalam hati kami masing-masing, supaya semangat kami terus menggebu-gebu dalam Tuhan, mengingat hari kedatangan-Mu yang semakin mendekat. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semuanya, mulai sore hari ini kekal selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Terima Terima kasih, kasih. Pak Herman.